Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya GJ Genina Brubangun dengan NIM 24110111028 dari program studi bimbingan konseling dan dari kelas BKA semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh dosen Bapak Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang membedakan analisis korelasi dan regresi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membedakan analisis korelasi dan regresi. Jadi, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu korelasi dan apa itu regresi secara sederhana. Yang pertama itu adalah korelasi dan regresi itu sama-sama digunakan untuk melihat hubungan antara kedua variabel, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang korelasi. Korelasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat dan arah hubungan antara dua variabel, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya itu, jika waktu belajar meningkat seiring dengan meningkatnya nilai ujian, maka terdapat korelasi positif antara keduanya. Namun, korelasi tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Ia hanya menunjukkan bahwa keduanya bergerak bersama. Yang kedua itu ada regresi, yang dimana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, dan seiring dipakai untuk membuat prediksi. Dalam analisis regresi, kita bisa memperoleh persamaan yang menggambarkan hubungan tersebut. Nah, contohnya itu, nilai ujian sama dengan A tambah B kali waktu belajar. Sehingga kita dapat memperkirakan nilai ujian berdasarkan lamanya waktu belajar. Dengan kata lain, korelasi melihat hubungan, sedangkan regresi melihat pengaruh dan prediksi. Selanjutnya itu ada perbedaan utama antara keduanya, yaitu korelasi dan regresi dilihat dari tujuan arah hubungan dan prediksi. Yang pertama kita akan membahas dari tujuannya, yang dimana korelasi itu mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, dan tujuan dari regresi itu mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain serta membuat prediksi. Dan dari arah hubungan, jika korelasi itu ada dua arah atau tidak membedakan mana yang memengaruhi, dan dari regresi, satu arah atau ada variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat. Dan dari aspek perbedaan prediksinya, jika dari korelasi tidak dapat digunakan untuk prediksi, dan dari regresi itu dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kapan peneliti menggunakan korelasi dan kapan menggunakan regresi dalam penelitian. Nah, yang pertama itu adalah tujuan penelitian. Nah, dari korelasi itu melihat hubungan antara dua variabel tanpa mencari sebab akibatnya. Dan kapan dia digunakan itu mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dan membuat prediksi. Contohnya itu, apakah ada hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur mahasiswa? Yang kedua itu dari regresi, tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan membuat prediksi. Dan kapan itu digunakan? Ketika peneliti ingin melihat seberapa besar satu variabel memengaruhi variabel lain atau ingin memprediksi hasil. Dan contohnya itu yaitu apa motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh kecil dengan kasus sederhana. Nah, ini adalah contoh datanya. Waktu ujiannya itu ada dua jam, yaitu nilai ujiannya 60 dan 3 jam nilai ujiannya 65 dan selanjutnya yang dapat kita lihat pada PowerPoint ini. Nah, kita akan membahas tentang hasilnya. Yang saya gunakan itu melalui aplikasi SPSS. Nah, ini adalah korelasinya, yang dimana interpretasinya itu hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi persen
atau R sebesar 0,985 dengan nilai signifikansi 0,002. Ini berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara waktu belajar dan nilai ujian. Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian siswa. Yang ini adalah model summary, yang dimana interpretasinya berdasarkan tabel model summary, nilai R sebesar 0,985 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara waktu belajar dan nilai ujian. Nilai R square sebesar 0,970 berarti 97% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh waktu belajar, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Yang dari ANOVA-nya, ini adalah ANOVA-nya, berdasarkan tabel ANOVA, nilai F sebesar 96,429 dengan signifikansi 0,002 atau lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya waktu belajar berpengaruh secara nyata terhadap nilai ujian siswa. Ini adalah tabel koefisiennya. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh persamaan regresi nilai ujian 43.000 tambah 7.500 atau waktu ujian. Artinya setiap tambahan 1 jam waktu belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 7,5 poin. Nilai signifikansinya yaitu 0,002 atau lebih kecil dari 0,005 menunjukkan bahwa pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian yang signifikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa korelasi dan regresi sama-sama digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Korelasi hanya menunjukkan kekuatan dan arah hubungan tanpa mencari sebab akibat, sedangkan regresi digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain sekaligus membuat prediksi. Berdasarkan contoh kasus waktu belajar dan nilai ujian tersebut, ditemukan korelasi positif yang sangat kuat atau R sama dengan 0,985 dan model regresi yang signifikan menunjukkan bahwa semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Jadi, untuk para audiens dan atau para pendengar, nah kita perlu memilih analisis yang tepat untuk pada penelitian kita. Sekian dari saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.